Let's enjoy the show and have a great time. All crew stand by. Audio stand by. Lighting stand by. Shalom, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin pada puncak perayaan Natal Naposobulu Resort Kupang dengan mengambil tema Dipulihkan untuk Memulihkan, Efesus 2 ayat 17, Minggu 9 Desember 2020. Acara ini akan kita mulai dalam
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bang, tadi jemaat berdiri tadi ketutup agak.
tarik ke depan. Dapat.
Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging. Lawatlah kami, baharui hati dan pikiran kami, karena firman-Mu adalah kehidupan dan keselamatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 17 hingga ayat 18, dan sesuai dengan tema Natal 2010. Demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau dalam siaran-siaran atau podcast kuliner atau mukbang, seringkali orang yang sedang mukbang tersebut mengatakan, ini makanan yang terbaik seumur hidup saya. Dan saya mau katakan, perayaan Natal di malam hari ini mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik dalam hidup saya. Walaupun singkat tapi jelas, alurnya begitu menarik, dan saya dari sejak awal acara tadi sangat menikmatinya. Dan sebenarnya ini yang paling saya tunggu, perayaan Natal. Dia syarat makna dan benar-benar membuat orang yang ada di gereja itu merasakan, ini loh Natal. Terima kasih untuk Natal. Ya, hampir tidak ada cacatnya. Walaupun ada, tapi tidak bisa saya kasih tahu. Dan supaya sempurna perayaan Natal ini, saya sudah bilang sama Natal dulu. Setelah nanti merayakan Natal, besok ibadah, nyanyi kalian lagu yang tadi itu lagu Latin, Transeamus. Nah, kita lihatlah besok. Kalau mereka nyanyi dan bagus, berarti Natal 10 baru benar-benar sudah merayakan Natal. Iman kita akan kering. Benar bahwa gereja itu adalah tempat orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Tapi harus dicatat juga, saudara-saudara, gereja bukan tempat para malaikat berkumpul, tapi manusia berdosa yang terus-menerus diperbaharui dan memperbaharui diri. Jadi kalau kita masuk ke gereja bersekutu, sebenarnya kita sedang berproses dalam mereformasi diri kita masing-masing, memperbaharui diri kita masing-masing. Dan tentu dalam persekutuan, dalam gereja yang terus berproses, di dalamnya pasti akan selalu ada benturan-benturan, riak-riak, gesekan-gesekan, tapi disitulah dinamika dan seninya. Saudara-saudara, perselisihan terjadi juga di jemaat Efesus, di mana firman Tuhan dikutip hari ini. Karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara siapa? Ternyata di gereja Efesus ada dua kelompok besar jemaat. Yang pertama itu jemaat yang berlatar belakang Yahudi, dan inilah yang disebut dengan orang yang dekat dengan Tuhan, atau disebut ring satu. Kemudian ada kelompok jemaat itu dari yang berlatar belakang non-Yahudi. Inilah disebut dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan ini bisa disebutkan sebagai
ring 2. Dan kelompok yang berlatar belakang Yahudi ini yang sudah menjadi Kristen merasa orang-orang yang istimewa. Karena apa? Karena tradisi, karena sebutan sebagai bangsa pilihan Allah, dan muncullah rasa primordialisme. Mereka lebih hebat dibandingkan orang lain. Dan yang non-Yahudi ini dikategorikan sebagai warga jemaat kelas 2. Dan disinilah terjadi gesekan, saudara-saudara. Ada yang merasa lebih hebat, ada yang merasa lebih bertuhan, ada yang merasa lebih istimewa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ternyata ini memicu gesekan, memicu pertikaian, dan Paulus melihat ada bom waktu di sini. Dan kalau ini dibiarkan, gereja ini akan bertikai dan kerajaan Allah akan redup, hancur. Selesai sudah pemberitaan Injil selama ini kalau jemaat itu akhirnya jatuh ke dalam pertikaian. Dan Paulus menyatakan, menggarisbawahi dalam khotbah-khotbahnya kepada jemaat di Efesus, bahwa maksud kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki relasi yang retak, yang rusak di antara manusia, termasuk tadi orang-orang dekat dan orang-orang jauh tadi. Kedatangan Yesus hendak menentukan tembok-tembok pemisah tersebut yang bisa memicu kepada perselisihan dan permusuhan. Dan Paulus menekankan, mungkin mereka secara status sosial lebih tinggi menurut pandangan manusia, orang Yahudi tersebut. Tapi bagi Allah, mau orang dekat, mau orang jauh, mau orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, sama-sama membutuhkan anugerah Allah. Karena apa? Karena sama-sama berdosa, sama-sama bejatnya, sama-sama hinanya, sehingga tidak seorang pun yang tidak membutuhkan anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan damai sejahtera Allah yang dibawa oleh Yesus adalah solusi bagi pertikaian, bagi perselisihan, bagi orang yang berseteru. Karena apa? Dosa telah membuat kita manusia berseteru dengan Allah. Dosa telah membuat kita berseteru dengan sesama kita. Dan Paulus melihat dosa itu sedang menggerogoti jemaat di Efesus. Dosa-dosa keegoisan, kesombongan, bullying, fitnah, primordialisme, dan ini yang harus dihapus. Dan lagi-lagi Paulus mengatakan, itulah maksud kedatangan Yesus Kristus, mendamaikan yang jauh dan juga yang dekat. Saudara-saudara, di banyak gereja HKBP, terutama di gereja-gereja perantauan seperti HKBP Resort Kupang ini, seringkali terjadi pergesekan antara Naposobulo yang lahir di perantauan dengan yang lahir di Bonapasogi atau di daerah lain. Mungkin di gereja ini juga mungkin ada mungkin pergesekan, mungkin yang dulu atau mungkin sekarang. Dan ini seperti sebuah masalah yang klasik. Karena apa? Memang banyak faktor, perbedaan mindset, perbedaan latar belakang, perbedaan pola asuh, perbedaan hidup, lifestyle-nya, dan lain sebagainya. Dan jika ini tidak dikelola, dimanage dengan baik, maka akan terjadi perselisihan, ada jarak pengkotak-kotakan, dan sayangnya kalau hal seperti ini dibiarkan, gairah passion untuk bersekutu bagi generasi muda itu akan kendor, akan surut. Karena apa? Dia tidak menemukan suasana yang tenang di gereja, di persekutuan Naposobulo itu. Dari kedua belah pihak juga bisa. Orang yang lahir dan besar
tidak at home di persekutuan apostol. Orang yang datang merantau ke sini juga bisa merasa tidak nyaman, tidak merasa at home. Dan untunglah kita mengadakan perayaan Natal ini. Dan ini salah satu momentum untuk meleburkan yang jauh dan yang dekat. Dan hasilnya kita lihat. Pengkotak-kotakan itu mungkin ada bersama, tapi kemudian itu hilang, menguap ketika kita melihat perayaan Natal di malam hari ini. Ketika apostol dari hatinya, tanpa melihat siapa dia, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalian telah memberikan emas, perak, dan mur seperti orang majus kepada Tuhan di malam hari ini. Dan harusnya seperti itulah terus. Jangan melihat manusia untuk melayani Tuhan pasti kecewa. Lihatlah Tuhan yang memberikan kehidupan, keselamatan, anugerah, dan lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik dari dirimu untuk Tuhan. Peleburan itu terjadi di malam hari ini. Dan itulah maksud kedatangan Yesus. Dia meleburkan perseteruan antara kita dengan Allah. Dia menjembatani keterpisahan kita karena dosa dengan Allah. Dan perayaan Natal seharusnya intinya adalah itu, meleburkan yang berbeda, yang menyimpan sesuatu di dalam hati. Karena apa? Kita sama-sama membutuhkan anugerah Allah, dan Allah memberikannya secara cuma-cuma dalam Yesus Kristus. Sebagaimana teman-teman apostol di malam hari ini dipulihkan untuk memulihkan. Siapa yang dipulihkan dan siapa yang memulihkan? Jawabannya kita. Kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan oleh Yesus, sehingga kita menjadi layak di hadapan Allah. Namun pemulihan itu belum sempurna, butuh proses. Dan agar pemulihan itu benar-benar sempurna, saudara-saudara, meski kita belum pulih seutuhnya, maka cara terbaik adalah bersedia memulihkan orang lain. Kalau kita ingin pulih lebih sempurna, Tuhan kasih waktu dan kesempatan pulihkan orang lain, supaya pemulihan yang dari Tuhan itu sempurna di dalam hidup. Saudara-saudara sudah dipulihkan di malam hari ini dalam perayaan ini. Berangkatlah, pulihkan orang lain, maka pemulihan itu akan sempurna, saudara-saudara dapatkan. Kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus Kristus telah merestorasi, telah memulihkan hidup kita dengan jalan memulihkan kita dari keegoisan rohani dengan cara Ia memberi dirinya, memberi nyawanya bagi kita, agar kita belajar memberi diri kita bagi orang lain. Keegoisan adalah pemicu utama perselisihan, pertikaian, bahkan termasuk di gereja. Kalau manusia berusaha mengalahkan sesamanya, Yesus justru memilih mengalahkan dirinya untuk orang lain. Kelahiran Yesus menjadi manusia itu adalah tanda Allah mengalah. Allah mengalah melihat kita. Dan itu sebabnya gereja bukanlah tempat untuk mencari kemenangan diri, tapi untuk memenangkan orang lain bagi Kristus dengan cara mengalah kepada orang lain. Yang kedua, Yesus memulihkan kita dari keangkuhan dan kesombongan dengan cara Ia turun dari surga ke bumi ini. Ia mereposisi dirinya, tidak mempertahankan dirinya dalam singgasana surgawi, tapi Dia memilih turun dan setara dengan kita, sehingga Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Cara Yesus itu adalah cara terbaik merasakan penderitaan kita. Harusnya juga kita demikian. Kita ada kemauan untuk merasakan perasaan orang lain, memposisikan diri kita pada diri orang lain. Saya yakin
antara kita. Tapi kerendahan hati sebagaimana Yesus tunjukkan, itu membangun jembatan di antara kita, mengkoneksikan kita satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, Yesus memulihkan kita dari kebencian dengan jalan Ia mengampuni kita, bukan menghakimi. Kalau melihat dosa-dosa kita lebih baik dihakimi, dihukum. Tapi Allah tidak melakukan itu. Justru Dia memilih menebus dan mengampuni kita. Dan Yesus memilih untuk tidak menyingkirkan kita, melainkan justru merangkul kita, sehingga tidak ada hak kita untuk menyingkirkan siapapun. Tidak ada hak kita. Kenapa? Yesus sendiri tidak pernah menyingkirkan kita, justru merangkul kita. Saudara-saudara, kita telah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Barang siapa ingin pemulihan itu sempurna, berangkatlah, pulihkanlah orang lain, pulihkanlah hubunganmu, pulihkanlah persekutuanmu, pulihkanlah gereja. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sabda yang telah kami dengarkan dalam perayaan Natal ini. Kami sungguh bersyukur Engkau ya Bapa yang berada di taham di surga, memilih turun tangan atas persoalan umat manusia, merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia untuk memulihkan kehidupan kami yang telah rusak karena dosa, memulihkan perseteruan kami dengan Allah karena dosa, memulihkan perseteruan kami dengan sesama karena dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, kerendahan hati, pengampunan dan cinta kasih sungguh-sungguh Engkau nyatakan ketika Engkau lahir di dunia ini, di kandang domba, di kota Mungil, Bethlehem. Bapa di surga, terima kasih untuk sabda. Pulihkanlah kami senantiasa, dan tolonglah kami untuk tetap memulihkan diri kami, memulihkan orang lain, memulihkan hubungan kami dengan orang lain, memulihkan persekutuan kami dan gereja Tuhan. Itulah tandanya orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang telah diampuni, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan sembari bernyanyi. Bang. Yesus
Jemaat, kami sudah berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat Advent dan selamat Natal. Kita boleh salam kiri kanan, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC.
love you. Bang. Kita berikan tepuk yang meriah. Oke, kalau lagi kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kata sambutan dari perwakilan orang tua kami. Kita salurkan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya yang kami menerima pendeta, yang kami menerima para lalu, amahinan orang tua di sini. Dan juga yang kami sayangi anak kami Apostol bahwa kita melaksanakan perayaan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lahir maka kita rayakan ini. Kita berkumpul di sini. Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberitakan kedamaian. Jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada anak gue. Ini untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Pertama begini, saya tadi melihat bahwa undangan saya itu sangat revolusioner ya. Saya kaget tadi, terus kemudian pendeta, wah hebat sekali dengan bos ini. Jadi rasa ucapan mencegah orang tua supaya jangan keluar. Ya, jadi bos itu merencanakan dengan baik peraturan cara itu, sehingga kan orang tua ini tidak langsung mengobi. Hebat, tepukan ini untuk bos ini. Nah ini belum pernah terjadi. Jadi anak-anak ini kan sekarang kalian itu dengan seset ya. Perlu saya sampaikan bahwa kalau kalian menjadi dengan seset, itulah yang diinginkan oleh dunia ini, zaman ini. Tetapi saya sampaikan bahwa jika anak sudah menjadi milenial dengan sistem, itu harus sama orang tua. Yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua harus mengasihi yang lebih muda. Seperti Tuhan pendeta bilang dari perbuatannya, kita harus saling mengasihi dan harus saling mengalah. Kita bisa saling menahan emosi. Anak-anakku sekalian, di sini kalian ada dari Tapanuli, ada juga dari Sumatera, dari Aceh sampai Lampung. Ada kelahiran Jawa, ada kelahiran Kalimantan, ada kelahiran NTT. Tetapi kalian adalah orang Batak. Orang Batak itu Indonesia ini salah satu suku yang punya sejarah yang sangat bagus. Itu diakui. Tapi perlu saya sampaikan kepada anak-anakku, kamu harus menjadi orang yang datang. Kalau kamu sudah tahu, kamu jangan membantah kepada orang lebih tua. Bagaimana kamu supaya dikasih ke orang lain? Kamu harus mengerti, harus mengalah. Kalau kamu sudah pandai, sudah menjadi orang pintar, kamu harus mengalah. Tidak orang Batak yang bodoh, tapi orang Batak itu adalah orang yang jujur. Ya, jujur. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kamu sudah hebat seperti tadi, rendah hatimu. Depan lebih tua. Ingat, orang tua itu adalah orang awal yang hidup. Kami ini kan generasi jadul. Generasi jadul itu ya anak-anak kemampuan adalah mengatur, mengarahkan, dan memanage. Itu kelebihannya. Ya. Tapi kalian punya kelebihan kemampuan kalian yang taktikal, yang revolusioner, itu kalian. Kalau kalian sudah menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang hebat, harus rendah hati, hormati orang tua. Kunci utama adalah datanglah bergereja. Kamu menjadi ranking, dapat beasiswa, dapat bekerja karena pertolongan Tuhan dan karena buat orang tua. Tapi saya lihat anak-anak di HKBP ini saya
lihat sedikit lah ya, sedikit lebih banyak nurut gitu ya, lebih banyak nurut. Mungkin karena berproses masih sedikit. Ya. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa kepada anak-anak, kamu mau di HKBP, kamu mau di karismatik, ya saya lebih suka karismatik, saya tidak suka HKBP, itu salah. Gereja itu tidak menentukan kehidupan kita, yang menentukan kehidupan kita itu Tuhan Yesus. Ya kalau kamu HKBP-nya HKBP lah, kamu nyusunin HKBP sampai kamu mati. Tepuk tangan untuk Apostle dulu. Jadi orang tua kita tidak pernah malu kalau saya orang HKBP, saya tidak pernah malu. Kalian pun, karena itu adalah itu kan apa salah kita untuk memuji Tuhan. Dan kita sudah mengakui, khusus dan tidak puji, HKBP sudah diakui. Ya, dan jangan pernah kalian karena tidak suka dengan si A, lalu kalian pindah gereja. Ingat, kamu akan menemui kegagalan di dalam keadaan kalau kau pindah gereja. Nanti kau buktikan. Jangan pernah pindah gereja. Ya, jadi, hormati orang tuamu. Kamu harus saling mengasihi sesama anak muda, harus saling menghormati. Ya, yang muda menghargai tua, yang tua mengasihi yang muda. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Junjunglah HKBP yang kita cintai. Mulai. Terima kasih kami ucapkan kepada J. Butagao. Selanjutnya kami persilakan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Apostle HKBP. Shalom Amina. Aku naposo pulang sana. Shalom Amina, naposo. Ya, oleh yang doa naposo. Tulisan ini menurut kami, itu mama doain. Jalan memperkenalkan kami mama Tadita, inang mama Perkalado, inang Tadita, Najwa Nami, kakak abang, adik-adik nanti remaja, adik-adik nanti napos sekolah minggu mama. Sudah mulai sehari ini kita berbeda. Awalnya mungkin campur-campur bahasa barat Indonesia. Sebelum lanjut kita dalam diriku mungkin yang tahu mengenang dan kurang mendadak lagu Arab akhir simbol asal siang tarutung. Kalau kamu mana siap pengururan, kalian tinggal di tarutung. Jadi ini juga singkat bersekala kebiasaannya. Untuk kata sambutan dan sama yang masa dulu lempar orangnya. Makin ada yang presentasi oleh orang yang ingin sidang untuk bisa dua sih. Nah, jadi kalau yang catat bagaimana? Ada sebelum pembentukan mengenai diskusi yang berkembang kita, lalu penentuan tema konsep. Ada mana yang terjadi dalam kami panitia secara maju cara kamu asal terbuka jauh bicara mana lalu menentukan konsep. Jadi memang konsepnya nama pendapat nama mulai dari kamu Natal mulai jemaat ikut diri pribadi ada tak yang di bawah ini lahir dan apakah memang tadi terdapat arti setiap pengalaman ini maksudnya jadi kalau kita mencari sendiri iman ahli umur selama persiapannya dibukui bahwa ada satu kata yang kami tarik dari sebenarnya merah bahwa merayakan Natal itu sangat berbahaya. Jadi tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami mengapa merayakan Natal itu sangat berbahaya. Ternyata merayakan Natal kenapa berbahaya? Karena pada umumnya jemaat-jemaat Kristiani itu merayakan dalam euforia dengan kemegahan. Pengumuman, kumpulan-kumpulan akan mulai mempersiapkan Natal itu dengan memikirkan, aduh aku mau persiapan pengumuman ini
dan isi dari cerita. Boleh dari nama atas Bapak Ibu, dengan sedia kadongan maaf muladok selalu doa bisa memang pada divisi bahasa Batak. Dan ada doa dengan sen nias. Kalian akan terlihat dengan pemandangan ini apa musik Joshua Hanefa. Aminan mungkin agak soal cerita bagus doanya teman-teman. Jadi aminan total kami poso di grup kami 100 hal. Ada yang aminan boleh aminan tiap hari minggu ada yang hal narko. Nah, yang mahal, orang sekarang ada ya. Kalau sekarang beberapa minggu, dungi Ramadan, aminan, atau dalam misalnya waktu mana perempuan di sekolah, itu dia kan, ayo mari nak satu positif, masih pak, tidak hanya masih pada. Jadi aminan 100 orang nak bosok, beberapa memang ada orang dari luar kota Kupang, ada dari kabupaten, ada dari provinsi, cuma juga begitu. Ada yang aktif, nah masuk di aktif selama persiapan Natal, kalau paham itu 25 hari. Ada yang memang mau dua mengingat hari menyatukan perkumpulan, maka hanya yang butuh smartphone tiap minggu. Mohon maklum namanya. Alam setiap kawan ada mahasiswa, ada pengusaha, ada orang kerja freelance, ada orang kerja di pemerintahan, ada orang perusahaan, berbagai macam jenis. Jadi kalau mulai bersejarah, macam orang jadi kalau dibanding menjadi hukum dengan sesi dia dunia siang namanya di telepon maaf bang kami macet namanya aku beli kerja aku udah mengadu kau soalnya mainan jadi orang masalah bang mana dulu baru mulai mainan gimana kondisinya ada yang mainan selama di persiapan luar biasa doa-doa sangat antusias. Jadi di luar dari ekspektasi kami BPA. Namun di awal doa kan Natal aja. Ayah hati yang lebih mau hamba. Tapi jadi doanya. Ria akan mana roh tu persiapan Natal selama kurang lebih 2 minggu awal Oktober hari itu sampai dengan November. Jadi aminan diceritakan bahwa aminan saya berumur di kegiatan Natal. Jadi aminan dekorasi kami materi Jowi selasa ini. Jadi mohon maaf kalau sepatah memang ganggu tidurnya, ayo lah setuju suhu hati. Ayah anak tukar persepsi. Kalau pernah dulu, tak udah itu. Dan kalau dulu, kau apa? Soalnya mana baru kalau masang di juru namanya ada ekor-ekor. Ekor 10% juru nama. Anak-anak kuat dah. Jalan rumah hanya mengatur berhalalo sama bertiga, mulai dari pemerintah dan dekorasi. Alamnya namanya sertifikat sertif dekorasi di lokal memang dengan 5C gereja New York Business. Jadi besok hari ini ada cara banyak cita-cita yang namanya. Guru yang tidak jelas cerita. Jadi selama saya ini namanya dekor, gempa di rumah yang dengan road gereja selama 2 bulan. Sampai dengan poster kita tak naik karena masuk gereja undangan dan masuk suku ini. Dan kalau masuk dia kan namanya kalau jadi bersama atau ada jalur baru, masalah ada itu suku. Aku pada punya poster. Jadi apa yang di rumah malah di gereja masuk dia ada, tapi nama kami bapak. Lek kenali mengenai bahwa seropa sendiri rapat umum tak merasakan suka dan duka. Jadi malah di bawah ketua membantu tengah mengajar narko selama kurang lebih 2 bulan. Sampai akhir tahun. Sampai kalau hanya dihubungi apalagi yang rumah atau memang atau memang amalnya sebuah sopan satu hal. Dan menanti itu, besarnya itu akan batal.
Jadi memang lama, tapi dapat aku memang udah salah. Jadi udah mengemur si saya coach nami, kamu coba coach nami kamu sama. Ima coach nami karena cuma saya katakan. Jadi mulai kita mengirim waktu kuliah mana, Tuhan secara materi dan moral. Hingga memang terlaksana kebahagiaan dan perayaan yang mengulangi semoga berterima di bawah yang mendorong. Jangan menghasut dengan malu pengalaman mengangkat nama lebih nama cocok tu pertanyaan mendorong. Jangan lupa kami mendorong menghidup maksudnya pasti kami kalau malu nasab, kalau malu sesuatu dengan mengabaikan di luar kami. Jangan pesan itu akan adik-adik remaja anak sekolah ini mana ada semua. Kami mereka inspire aku jadi kenal dengan sutra generasi yang olah kami kalau bebas musik dan aku itu berlanjut. Anak-anak semuanya kepada nah posok adalah bunga dia. Jadi kebergenerasi jelas hampir mohon bantuan doa yang ada kami asal diharap diajak akadonan kami remaja mana suami ibu asal semakin memperhatikan kegiatan yang posok kalau masalahnya dengan calon yang memberikan berbagai aspirasi dan tentang Tuhan yang posok jaga dua akadonan yang posok mulai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ambil dan terima kasih teman-teman Posok. Ini di luar ekspektasi kami berikan. Ini sangat di luar ekspektasi kami. Kami terima kasih dengan Posok, antusiasme, semangat, semuanya. Gagal lagi tidak tahu lagi apa yang harus dibilang sudah sketch dari samping. Terharunya dengan semua bersama kita. Oh ya salah lagi teman-teman Posok, sekarang juga sudah ditanyakan dengan kita semua bahwa Natal ini bukan puncak atas kesuksesan kita untuk perayaan Natal, tapi kebersamaan kita. Jadi mengambilkan harus dan harus terjadi harus tapi menurut kita yang tua sih. Semua jadi Syria, yang mana dia bang? Kita mana kita bang? Oh yang dua bang, Busur. Tapi itu bulan Natal yang mana disebut bulan. Jadi teman-teman harus mengelakkan ini amal warga dan ini ikut tetap saling menghormati kedua, saling menghormati sesama. Mungkin namanya dimana mendokong lebih mohon maaf atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
2023 dan 1 Januari 2024. Salah kau,